Sahabat Profludi dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor Pusda Pasar Makassar Raya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Basdir, ini Direktur Utama Pusda Pasar Makassar Raya. Nah, Pak Basdir, kemarin ini sempat ada wacana terkait perubahan pasar tradisional ke pasar modern. Ini sebenarnya masyarakat mau tahu yang namanya pasar tradisional itu seperti apa, bayangannya kan sudah jelas. Nah, pasar modern itu bagaimana? Bisa dijelaskan dulu mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi? Iya, jadi dari awal sejak visi misi kami waktu seleksi masuk menjadi direksi, itu memang ada perencanaan. Salah satu visi misi kami adalah bagaimana kemudian ada semacam pasar percontohan, pasar tradisional modern yang kami lakukan pada saat era kepemimpinan kami. Nah, setelah itu kemudian kami melapor ke Bapak Wali Kota yang sebelumnya juga, itu beliau sangat mensupport, dan Pak Wali hari ini Pak Pro, Pak Rudi itu juga sangat mensupport. Setelah kami paparkan seperti ini modelnya, ada hal-hal yang sedikit berbeda dengan pasar tradisional, beliau mensupport. Wah, perbedaan seperti itu seperti apa sih Pak? Ini bisa menjadi gambaran juga di masyarakat. Iya, misalnya dari sisi fisik itu satu. Kemudian dari sisi cara belanja kita. Nah, kalau dulu misalnya orang tawar-menawar langsung dengan pedagang, mungkin di pasar tradisional modern itu kita bisa juga ke pasar, tetapi cara membayarnya itu dengan sistem barcode atau apapun sistemnya nanti tanpa uang cash, atau kan bisa juga dari rumah saja, tidak perlu datang ke pasar. Seperti itu. Dari sisi fisik misalnya kita perbaiki, kemudian kita pilih pasar yang betul-betul strategis dan memungkinkan untuk dilakukan itu. Oke, pasar sudah ada bayangan mungkin pasar apa saja ini yang kira-kira akan menjadi pasar modern? Iya, jadi yang kami persiapkan itu adalah pasar baru, pasar kampung baru yang dekat kantor sana, dekat Benteng. Kenapa kami pilih di sana? Karena memang di sana sangat strategis. Tamu-tamu kita dari luar itu kan banyak nginap di hotel-hotel sekitar sana, Pantai Pesantren dekat, Benteng Rotterdam juga dekat, sehingga aksesnya sangat strategis, sangat mudah dan strategis sekali. Kami laporkan ke Pak Wali, beliau support. Nah, sekarang langkah yang kami lakukan ini sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kontrak dengan pihak ketiga yang ada di sana, dan pihak ketiganya sudah oke, tinggal teknis. Kalau sudah itu kita langsung benahi. Ada beberapa konsep yang kita mau bangun di sana. Yang pertama, kita akan menjadikan di sana sebagai pusat oleh-oleh Makassar. Pusat oleh-oleh, pusat kerajinan. Kita kerjasama dengan Dekranasda provinsi dan kota. Kita kerjasama, dan alhamdulillah Ibu Guru itu mensupport kami seperti itu. Kemudian konsep hijaunya kita juga buatkan di situ, sehingga pasar itu kelihatan lebih fresh, lebih nyaman orang datang ke sana. Kemudian dari sisi teknologi nanti kami akan siapkan banyak hal di situ. Oke, berarti pasar modern ini nantinya akan diset menjadi sebuah kunjungan destinasi yang menarik ya bagi masyarakat Makassar dan juga pengunjung di luar Makassar ya, Pak Basdir ya. Nah, kalau selain pasar itu, apakah ada lagi mungkin pasar-pasar lainnya di Makassar, misalnya pasar Terong, karena menjadi salah satu pasar terbesar juga untuk kawasan timur Indonesia, boleh dikatakan seperti itu, bagaimana? Jadi ada beberapa pasar yang memang perencanaannya kami untuk dibenahi. Pasar sehat misalnya kita maunya sementara ini juga sudah berjalan, itu di Pasar Narcaya dan Pak Baik. Itu kita istilahkan pasar sehat. Terkait juga dengan COVID itu kan bisa dilihat di sana, kita sudah pasang tirai pemisah antara pedagang dengan pembeli. Kemudian wajib cuci tangan, wajib masker, itu memang betul-betul tetap berlaku di semua pasar ataukah? Semua pasar, tetapi kan yang fokus utama kita menjadikan pasar sehat itu di dua pasar itu. Bukan cuma persoalan pakai maskernya, kalau pakai masker kan wajib di semua pasar, tapi pemasangan tirai, kemudian kebersihannya betul-betul kita kontrol. Itu baik-baik dengan Marcaya. Nah, pasar Terong ini kita akan tetap jaga, tetap menjadi pasar tradisional, tapi mungkin dari sisi yang arahannya Pak Wali kemarin, aksesnya yang harus diperbaiki, kemudian sedapat mungkin ada ruang terbuka hijau yang kita ciptakan di sana.
Jadi kita tidak akan mengubah pasar terong menjadi pasar modern, karena memang dari ada aspek histori yang kita jaga di sana. Nah, orang kan dari dulu tahunya kalau sayur adanya di pasti situ, di terong, pusatnya di sana. pusatnya di sana. Dari Iya. terong lah kemudian menyebar ke pasar-pasar yang lain. Sehingga ini kita akan pertahankan, tetapi kita akan lebih menata lebih baik lagi. Kemudian konsep hijaunya itu tadi yang akan kita tambahkan. Dan sekali lagi kami berterima kasih sekali ke pemerintah kota, ke Pak Wali dalam hal ini, karena beliau betul-betul mensupport. Tinggal teknisnya nanti di lapangan yang akan kami laporkan lebih lanjut ke beliau, siapa tahu masih ada arahan-arahan. Oke. Jadi selain mempertahankan konsep pasar tradisional yang lebih bagus, Ya. kita juga membuat pasar modern tadi itu di Pasar Baru. Pasar sehat kita juga sudah ada seperti itu, untuk mengakomodir sekarang kan era milenial. Benar-benar. Jadi di Pasar Baru itu juga konsepnya selain ruang terbuka hijaunya bagus, penerapan teknologinya dalam sistem perbelanjaannya juga kita buat. Kemudian ada kekhasan, misalnya kayak yang tadi kerjasama Dekranasda, kerajinan, kemudian kue-kue tradisional. Kemudian di atas itu perencanaannya kita akan buat tempat nongkrong teman-teman adik-adik kita yang masih muda, tetapi dengan konsep yang humanis. Saat ini Pak, kalau kita melihat konsep yang dijabarkan oleh Pak Basdir tadi, Pak Dirut, seperti apa konsep pasar modern ini cukup bagus ya. Lantas saat ini sudah sampai di mana tahapannya? Ya, yang kami lakukan sekarang itu kan karena Pasar Baru ini kan masih dalam status pengelolaan pihak ketiga. Iya. Kan seperti itu, Iya. 6 tahun ke depan baru selesai. Tetapi kami sudah bicara dengan pihak ketiga dan beliau bersedia untuk menyerahkan, sudah bersedia untuk menyerahkan secara sukarela kepada kami, dan itu alhamdulillah sekali, ini sebuah langkah maju. Tahapan selanjutnya, kalau konsep kan sudah, konsep kita sudah ready nih, sudah siap. Tahapan selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan pengukuran ulang. Jadi kita ukur ulang dulu kan, kalau penyerahan kita Iya benar-benar harus ukur, kita ya. ya kemudian kita bangunannya itu kita ada istilah uji beton. Kita uji beton, kalau memang dianggap masih layak, itu kita lanjutkan pembangunannya. Kalau dianggap perlu penambahan lantai, misalnya pertebal apa segala macam, kita akan lakukan. Yang pasti bahwa tahun ini insya Allah kita sudah mulai. Oke. Seperti itu, karena syukurnya kita kan dukungan dari banyak pihak, ini betul-betul. Oke, jadi mulai pengerjaannya di tahun 2020 ini. Target realisasi pencapaian untuk terwujudnya pasar modern ini kira-kira di tahun Ini kan berapa, Pak? Nggak lama sih sebenarnya, karena kan di sana itu bangunan sudah ada. Iya. Fisiknya sudah ada. Fisik sudah ada, tinggal pembenahan, tinggal finishing. Tetapi kan karena bangunannya sudah agak Perlu lama, renovasi. maka perlu uji beton dulu. Oke, iya. Kalau sudah uji beton dan dianggap masih sangat kuat, langsung saja kita renovasi. Jadi tidak butuh waktu yang begitu lama, karena kan ini bangunan ada. Kita tidak membangun dari nol. Oke. Apa harapan Bapak sendiri ketika misalnya mimpi untuk menjadikan Makassar ini memiliki pasar modern di masyarakat seperti apa? Ya, harapannya kita kan, apalagi dalam kondisi yang masih maraknya COVID ini, Iya. dengan adanya konsep pasar modern itu, masyarakat tidak harus bersentuhan langsung lagi Iya. antara penjual dan pembeli. Bisa misalnya dengan konsep pasar modern dia bisa berbelanja dari rumahnya. Kemudian masyarakat kita bisa merasakan nuansa wisata dan merasa nyaman ketika datang ke pasar. Iya. Teman-teman anak-anak muda yang pusing dengan aktivitasnya bisa datang ke sana dengan aktivitas yang positif. Kita siapkan nanti segala-galanya seperti itu. Oke, baik ya. Dan sahabat profil itu tadi perbincangan saya bersama Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Bapak Basdir. Jadi memang kedepannya ini nanti Kota Makassar akan memiliki pasar modern, pasar yang berbeda dengan pasar-pasar lainnya di Kota Makassar. Di sana nantinya akan ada transaksi via barcode. Jadi tidak menggunakan lagi transaksi uang tunai. Ini juga mendukung di saat masa pandemi seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan realisasinya itu bisa berjalan dalam waktu dekat ini, dan diharapkan juga masyarakat bisa menjadikan pasar modern tadi menjadi destinasi wisata yang terbaik bagi warga Makassar dan juga pengunjung. Baik, dan sahabat Prof Rudi, itu tadi perbincangan saya bersama Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang berbeda di lain kesempatan.